Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Emin dari Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Buya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya mengenai air untuk bersuci. Di rumah saya menggunakan air PDAM yang ditampung di dalam bak. Ukuran baknya cukup besar. Setelah saya hitung bisa menampung volume air sekitar 500 liter. Jika hujan lebat, biasanya air keran jadi keruh, terlihat seperti keruh terkena tanah. Apakah air yang keruh tersebut masih bisa digunakan untuk berwudu atau mandi wajib? Mohon jawaban dan penjelasan dari Buya. Air yang bisa digunakan untuk wudu dan mandi besar, artinya untuk bersuci, adalah air yang asli. Baik turun dari langit atau keluar dari bumi. Asli itu belum dua hal, catatan. Belum digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Tidak mustakmal. Asli itu artinya dua. Belum digunakan, yang pertama belum digunakan untuk berwudu sama mandi besar. Kalau sudah digunakan untuk wudu dan mandi besar namanya mustakmal. Dan mustakmal ini ada orang sering salah paham. Air mustakmal adalah air ini. Kalau kita berwudu, yang mustakmal adalah itu yang sudah dipakai basuhan wudu yang jatuh, itu mustakmal. Yang di bak yang kesentuh tangan kita itu bukan mustakmal. Jangan salah di sini. Tidak kita jelaskan di sini, langsung lihat saja di fikih praktis, ambil di YouTube nanti insyaallah. Ada fikih praktis kita. Jadi yang pertama adalah air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk berwudu, nggak bisa dipakai wudu lagi. Yang kedua adalah air yang semula air asli tadi, turun dari langit atau keluar dari bumi, asli, tapi sudah bercampur dengan sesuatu, dengan percampuran yang sangat. Yang sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Contohnya apa? Antara air dengan tepung itu tempatnya beda. Air adalah di mata air, tepung adalah di dapur. Lalu kok bisa campur? Maka nggak boleh dipakai wudu kalau campur. Air adalah dari mata air. Kok kopi taruh di gelas? Ini yang mempertemukan ini orang ini. Kopi sama air diaduk jadi kopi. Nggak boleh dipakai wudu. Ya, percampuran sesuatu yang sesuatu tersebut adalah jauh. Tapi kalau sesuatu yang bercampur itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi karakter menjadi sudah dekat dengan air, contoh tanah. Memang air kalau dia di tanah di mana? Air di mana tempatnya loh? Kalau di sungai, sungainya sungai kristal begitu, kan enggak ya? Maka sungai dari tanah, maka bercampur dengan tanah nggak ada masalah. Jadi air bersih jernih, kemudian kena air tanah, bercampur dengan tanah, walau menjadi keruh karena tanah, tidak. Karena apa? Memang wadahnya air adalah tanah. Bahkan kalau tiba-tiba lewat gunung belerang, tiba-tiba bau belerang, nggak ada masalah. Karena memang itu wadahnya. Sebab antara air dengan tanah memang dekat. Kalau air tidak di tanah, di mana tempatnya? Berbeda dengan kopi susu tadi. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi air yang di rumah Anda masih bisa dipakai berwudu dan bisa digunakan untuk mandi besar, tidak usah khawatir. Karena air itu masih air yang suci dan mensucikannya. Ini adalah gambaran globalnya, akan tapi detailnya kami telah hadirkan dengan ringkas dalam fikih praktis untuk mengetahui air seperti apa. Nanti bagaimana mencuci dengan mesin cuci, bagaimana mensucikan najis yang ada di lantai agar kita tidak usah sibuk-sibuk mencuci, mengepel semuanya. Anda bisa lihat di fikih praktis yang insya Allah sudah dilihat di sekarang referensinya YouTube terus ini apa ini aja. Ada hadir di majelis insyaallah. Ada majelis fikih praktis insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.